Hari ini saya akan sharing tentang social commerce, tapi sebelum saya masuk ke apa itu social commerce, sebelumnya saya mau sharing sedikit beberapa fakta-fakta atau poin-poin yang sedang terjadi di retail industry kita saat ini. Oke. Pertama, ada perubahan yang menarik sekali yang telah terjadi di customer behavior. Pertama itu, untuk deciding factor untuk seorang customer membeli barang adalah berdasarkan merek tersebut. Seperti contohnya merek-merek besar yang mungkin kalian semua sudah ketahui, ada merek Nike, merek Adidas. Nah, selain itu, mereka akan brand-brand tersebut menggunakan brand ambassador untuk menarik customer untuk membeli produk-produk mereka. Seperti contohnya yang share di sini adalah Kobe Bryant. Who doesn't know Kobe Bryant, right? Jadi ketika Nike menggunakan Kobe Bryant, orang-orang yang membeli sepatu basket, orang-orang yang membeli sepatu tersebut tidak hanya orang-orang yang membutuhkan sepatu, tapi juga bisa orang-orang yang adalah fans NBA atau orang-orang yang fans Kobe Bryant. Jadi penggunaan brand ambassador tersebut bisa menarik orang untuk membeli barang tersebut. Nah, cuman dengan berkembangnya waktu dan berkembangnya teknologi, saat ini Instagram, Facebook, social media ini sangat marak untuk digunakan oleh orang-orang. Makanya dari yang dulu brand-brand menggunakan brand ambassador, ada lagi shifting atau perubahan customer behavior menjadi menggunakan influencer. Oke, itu adalah fakta pertama. Fakta kedua adalah perubahan di retail trend. Dulu pada awalnya orang-orang akan melakukan pembelanjaan barang di toko. Nah, dengan berkembangnya pembelian di toko-toko tersebut biasanya akan melakukan franchise atau membuka cabang-cabang di berbagai tempat yang tujuannya adalah untuk menjangkau pembeli yang semakin luas lagi dan meningkatkan sales. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, dengan adanya perkembangan teknologi dan maraknya penggunaan sosial media, dari yang dulunya orang melakukan pembelian secara offline, orang-orang mulai shifting ke online. Mungkin contoh-contoh e-commerce yang kalian sudah tahu dan pastinya kalian sudah sering gunakan adalah Tokopedia, Shopee. Jadi yang dulunya orang-orang melakukan pembelian di toko secara offline, ada perubahan orang-orang menjadi melakukan pembelian secara online. Nah, so what's next after e-commerce? So what's next is social commerce. Jadi di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang what is social commerce. Sebenarnya definisi social commerce itu sangat luas. Cuman secara simpel, social commerce itu adalah hybrid antara social capital dengan e-commerce. Jadi mungkin kalau saya rangkum secara singkat, social commerce adalah social commerce platform yang menyediakan fungsi dari e-commerce, tapi menggunakan sosial media untuk mengembangkan penjualan mereka. Jadi secara singkat, kalau misalnya e-commerce hanyalah ada platform model, kalau social commerce itu sendiri cakupannya lebih besar. Mereka tidak hanya platform, tapi mereka juga memiliki logistic infrastructure, payment system, dan juga social network itu sendiri. Oke. Mungkin selanjutnya, untuk bagaimana sih cara menjalankan social commerce ini, ada beberapa tipe social commerce. Cara menjalankan mereka ada berbagai macam. Pertama dengan content sharing, atau dengan membership, dengan group buying, dengan live streaming. Kenapa sih cara penjualan saat ini menggunakan cara-cara seperti ini, tidak hanya seperti dulu yang customer tinggal buka platform lalu melakukan pembelian. Karena dengan diadakannya cara-cara ini, hal ini akan membangun relationship, dan biasanya relationship ini dilakukan oleh KOL atau KOC. KOL itu adalah Key Opinion Leader, KOC adalah Key Opinion Customer. Mungkin kalau kita hari-hari, kita lebih kenal sebagai influencer.
gitu. Jadi mungkin teman-teman pasti udah sering lihat ya kalau misalnya di Instagram, kan biasanya ada influencer yang posting baju tertentu. Nah, itu adalah salah satu bentuk social commerce juga. Nah, cuman kalau Instagram mereka kan baru mengadakan fitur untuk shop now. Nah, jadi social commerce itu adalah tempat e-commerce yang menggunakan social media platform. Dari ini adalah cara untuk menjalankan. Sedangkan untuk bisnis model sendiri ada dua. Pertama adalah B2B2C, seperti yang saya bilang sebelumnya, menggunakan social media itu adalah bentuk bisnis. Jadi dari suatu merek menggunakan Instagram, lalu untuk nyampe customer itu adalah B2B2C. Untuk tipe selanjutnya adalah B2A2C. Kalau B2A2C itu adalah ada utilisasi agen. Agen ini bisa dalam bentuk orang, toko, dan lain sebagainya. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, di China, social commerce adalah sangat booming sekali. Ini salah satu contoh perusahaan yang sangat terkenal dan besar di China adalah namanya Pinduoduo. Jadi nilai perusahaan ini sendiri saat ini adalah sekitar 103 miliar US dollar. Dan ini kalau dijadikan ke rupiah adalah sekitar 1.460 triliun. Ini angkanya sangat besar sekali kan. Jadi what is it with this social commerce? Kenapa bisa sampai sebesar ini? Nah mungkin kalian juga bisa lihat active user mereka dalam 4,5 tahun mereka bisa mencapai untuk active user itu adalah MAU dalam 4,5 tahun mereka bisa memiliki sebesar 481,5 juta monthly active user. Sedangkan orang dari jumlah tersebut, orang yang aktif membeli repetitif sekitar 585 juta. Dan GMV mereka sendiri, GMV itu adalah total sales yang telah terjadi di platform tersebut adalah sebesar 21,7 triliun. Mungkin kalian bisa kira-kira hitung sendiri ya angka tersebut. Itu angka yang sangat baik, angka yang sangat tinggi sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak ya kita replicate bisnis model tersebut untuk masuk ke Indonesia? Oke, next. Nah, sebelum saya jawab pertanyaan tersebut, saya mau sharing dulu ke teman-teman tentang Indonesian landscape. Nah, di Indonesia saat ini, populasinya ada sekitar 272 juta. Dari 270 juta orang ini, pengguna internet hanya 175 juta. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya pangsa orang yang akan menggunakan internet atau pangsa dari e-commerce atau social commerce masih besar sekali. Nah, next point. Nah, orang yang mengguna internet adalah 175 juta orang. Namun jumlah smartphone yang terkoneksi adalah 338 juta. Sebenarnya kalau kalian lihat data ini adalah suatu fenomena yang unik sekali kan ya teman-teman. Nah, kenapa sih kok bisa jumlah smartphone yang terkoneksi lebih banyak? Ini karena satu orang di Indonesia bisa memiliki 2 atau 3 sampai 3 SIM card atau telepon. Nah, fakta yang paling penting ini adalah dari 175 juta orang yang menggunakan internet, hanya 11% baru 11% yang online shopping. Nah, data ini menunjukkan bahwa sebenarnya potensi dari social commerce, baik e-commerce, itu sangat besar sekali di Indonesia. Nah, kenapa sih kok bisa ada ketimpangan angka yang sangat besar ini? Kenapa dari 170 juta orang, hanya 11% yang menggunakan pembelanjaan secara online? Nah, jadi, saya mungkin mau highlight 2 main point ya, atas fenomena ini. Pertama adalah masalah budaya. Orang di Indonesia, terutama di daerah kota tier 2 atau tier 3 dan pedesaan, masih terbiasa dengan melakukan pembayaran secara cash on delivery. Nah, hal ini disebabkan karena rasa kepercayaan mereka yang masih rendah terhadap sesuatu yang mereka tidak temui. Nah, selain itu, fenomena di Indonesia saat ini dari sebuah brand atau prinsipal, ketika mereka mendistribusikan barang sampai ke end user, supply chain-nya masih sangat tidak efisien, masih banyak sekali middleman-nya. Makanya ketika harga sampai di customer, harga yang seharusnya murah menjadi sangat lebih mahal.
angkanya bisa ranging dari 20% bahkan sampai 300%. Oke. Fakta kedua adalah karena masalah geografi. Indonesia itu sebenarnya sangat unik karena negara kita terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Nah, dengan adanya begitu banyak pulau, tentunya pembangunan infrastruktur di Indonesia masih belum merata. Dan dengan tidak meratanya pembangunan infrastruktur ini, tentunya masalah logistik juga adalah salah satu masalah yang sangat besar di Indonesia. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke apa itu super, saya mau sharing dulu video tentang super. Indonesia consists of 270 million people. Indonesia consists of 270 million people and 74,000 villages. Most of the population lives outside its capital city, and middle and emerging middle class accounts for the majority of Indonesia private consumption. We are super. When our initiative first started, many people thought we were crazy. But we have a conviction that young mothers and other people who live in second-tier and third-tier cities can become Indonesia's main economic powerhouses, and that will make this country a better place to live. Super provides training to build great businesses so Super Asian can excel in their careers. Super is made by Indonesians for Indonesia. By empowering people in the second-tier city to become self-made entrepreneurs, we'll make Indonesia have a better economy equality distributions across cities. Now, we are ready to take this golden opportunity to become the nation's #1 social commerce. The best thing for Super is to see our agents smile and succeed. We are! Oke. Oke, so what is Super? Super adalah social commerce group buying untuk kota tier 2 dan tier 3 dan pedesaan di Indonesia. Jadi apa saja sih yang kita lakukan? Di Super sendiri kita memiliki 3 pilar bisnis usaha. Yang pertama adalah white label, di mana kita produksi merek kita sendiri. Saat ini kita memiliki dua produk, yaitu Supercare. Di Supercare sendiri kita memiliki sabun cuci tangan, dan kita juga punya sabun cuci piring. Selain itu kita juga punya Super Eats. Di Super Eats itu kita menjual frozen food dan fresh produce, atau buah atau sayuran. Nah, selain itu, pilar usaha kedua kita adalah Super Center. Super Center ini adalah toko kelontong di daerah pedesaan-pedesaan yang kita rebrand dan kita edukasi untuk menggunakan aplikasi kita untuk menjadi aplikasi satu pintu. Jadi kita menyediakan end-to-end solution, mulai dari mereka pemesanan, sampai pengiriman, sampai payment system di toko mereka. Nah, selain Super Center, kita juga memiliki pilar kita yang terakhir, yaitu Super Agen. Mungkin teman-teman udah mulai tahu ya, bahwa sekarang banyak orang suka jualan melalui WhatsApp, jualan melalui sharing-sharing di Facebook. Nah, jadi Super Agen ini kita mengajak ibu-ibu rumah tangga dan key opinion leader di Jawa Timur saat ini untuk menjadi super agen kita. Jadi semua orang dengan super bisa pulaan dari rumah. Apalagi dengan saat pandemi yang seperti ini, orang-orang tidak bisa keluar rumah. Dengan adanya super, tentu hal ini bisa membantu banyak sekali orang. Nah, barang yang kita jual, kita fokus ke 3 produk saat ini. Pertama adalah bahan-bahan sembako, lalu frozen food, dan satu lagi adalah fresh produce, atau yang seperti saya bilang sebelumnya adalah buah dan sayuran. Dan kalau kalian mungkin masih ingat, tadi di awal-awal saya sharing bahwa social commerce sendiri ada 2 business model. Business model super adalah B2A to C. Jadi mungkin biar kalian lebih ngerti, aspek agent di sini atau A di sini adalah toko kelontong dan ibu
ibu-ibu rumah tangga tersebut. Oke, so what then? Dengan adanya 3 pilar usaha tersebut, apa sih yang kita lakukan? Kita menyediakan supply chain solution untuk toko kelontong tersebut dan untuk brand atau prinsipal. Kita memiliki gudang, kita memiliki in-house logistik yang untuk membantu mereka melakukan pengiriman dan mendistribusi produk ke daerah-daerah pedesaan tersebut. Selain itu, kita juga memiliki hyperlocal network. Dengan adanya jaringan toko kelontong dan ibu-ibu rumah tangga yang terdaftar di Super, kita memiliki database yang sangat besar. Biasanya tidak mudah untuk mendapatkan data-data yang sangat detail terkait toko kelontong ini atau agen-agen ibu rumah tangga ini. Dan kalaupun mau mendapatkan, harganya biasanya tidak murah. Biasanya kalau untuk mendapatkan data-data seperti ini, hal-hal yang dilakukan oleh brand atau prinsipal adalah satu, membeli dari Nielsen, atau satu lagi mereka akan menjalankan sales force mereka untuk melakukan survei lapangan. Tapi tentunya dengan dilakukan ini akan memakan biaya yang sangat besar. Jadi dengan adanya Super, kita membantu menjelaskan masalah yang sering kali dihadapi oleh supplier. Nah, selain itu, karena daerah yang kita kembangkan adalah daerah pedesaan dan kota tier 2 dan tier 3, kita membantu banyak sekali prinsipal dan brand untuk mendistribusikan barang mereka ke daerah yang mereka belum pernah jangkau sebelumnya. Karena mungkin saya mau share sedikit fakta unik tentang Indonesia. Jadi misalnya kalian pergi ke suatu pedesaan, biasanya itu kondisinya unik dan berbeda-beda. Contohnya ada satu desa yang jalannya kecil sekali dan tidak bisa dilalui oleh mobil. Jadi kalau masuk harus menggunakan motor. Nah biasanya kan kalau prinsipal atau brand, untuk mereka mendistribusikan produk-produk mereka akan menggunakan truk. Jadi untuk daerah-daerah tersebut tidak akan bisa dijangkau oleh mereka. Terus contoh yang kedua, mungkin jalannya besar, tapi di jalan tersebut bisa ada gapura yang menghalangi truk untuk masuk. Jadi ini adalah fenomena unik yang ada di Indonesia yang kita Super coba untuk selesaikan. Seperti yang saya share sebelumnya, kita advantage Super, kita tidak hanya berikan untuk satu sisi, kita berikan solusi ini baik untuk pihak supplier dan pihak customer. Untuk pihak supplier, kita membukakan akses market baru untuk mereka, kita membantu menaikkan sales mereka, dan tentunya dengan adanya kita, mereka bisa memotong marketing cost, karena kita sudah memiliki market atau channel distribusi. Untuk customer, karena seperti yang saya share sebelumnya, ada banyak sekali supply chain atau middleman sebelum barang bisa sampai ke end user dari principal. Dengan adanya Super tentu membantu mereka untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, jadi mungkin agar teman-teman lebih ada bayangan, kira-kira bentuk Super Center kita seperti ini, dan ini adalah bentuk Super Agen kita. Saat ini Super sedang melakukan pengembangan di Jawa Timur. Jumlah toko kelontong yang sudah menjadi mitra kami dalam 1 tahun ini berkembang pesat sekali. Dalam awal tahun hanya ada sekitar 100 toko kelontong, dan per bulan Desember ini kita sudah memiliki hampir 1.000, sekitar 960 toko kelontong. Untuk agen sendiri, agen-agen ibu rumah tangga, saat ini kita memiliki 4.000 agen terdaftar di Super. Nah, mungkin kalian bisa lihat ya, perkembangan Super yang sangat pesat ini menunjukkan bahwa memang benar market di Indonesia itu masih sangat besar, dan memang ada kebutuhan dari orang-orang atau masyarakat di daerah tersebut untuk menggunakan teknologi yang akhirnya akan membantu mensejahterakan hidup mereka. So, what's next? Jadi future plan ini yang kami lihat, tentunya the whole Indonesia akan menjadi digital. Yang mungkin sekarang masih terkonsentrasi di Jakarta, di kota-kota besar, dengan adanya Super, kita akan meratakan distribusi. Kita akan membantu
mengembangkan daerah Indonesia yang masih belum berkembang. Selain itu ada perubahan dari sales yang dulunya offline, orang akan menjadi online, and the last one, social commerce is the next thing. Mungkin sekian dari saya. Thank you for listening. Mungkin boleh moderatornya take over. Oke, terima kasih Ibu atas materinya yang telah disampaikan tadi. Habis ini kita langsung masuk sesi Q&A. Nah, mumpung saya juga langsung berbincang sama Ibu, saya juga mau nanya juga nih Bu. Kan Super ini udah tersebar luas ya Bu ya di satu Indonesia ya? Belum, saat ini masih kita di Jawa Timur saat ini. Oh, masih di Jawa Timur. Nah, kalau titik terjauhnya dari situ, dari pusatnya itu di mana Bu? Dan bagaimana sih cara Super untuk approach di tempat yang ingin di-approach itu? Karena kan jauh tuh Bu, itunya. Nah, mungkin kalau kalian masih ingat tadi ketika di salah satu bagian presentasi saya, yang Super lakukan adalah kita membangun warehouse. Jadi ketika kita mau masuk suatu penetrasi ke suatu daerah, kita akan membangun warehouse di pusat-pusat kota tersebut yang nantinya akan melakukan distribusi ke daerah-daerah lain. Selain itu, pertama kita ada warehouse. Selain itu, super center kita juga bisa kita gunakan sebagai distribution hub. Jadi untuk daerah yang lebih jauh lagi atau lebih pelosok, biasanya barang akan bisa dikirim dari super center yang terdekat. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Nah, lalu ada pertanyaan dari Kak Ida Bagus. Selamat sore. Saya ingin bertanya, apakah Super juga provide PG untuk pembayaran digital seperti e-wallet? Gimana, Bu? Silakan. Nah, jadi gini Mas, sebelum saya jawab pertanyaan tersebut, saya mau jelaskan dulu fenomena untuk daerah yang Super sedang kembangkan. Super saat ini masuk bukan ke kota besar seperti Jakarta, tapi Super masuk ke kota-kota tier 2 dan tier 3 dan rural area atau pedesaan. Fenomena di daerah tersebut, orang-orang tidak terbiasa melakukan pembayaran secara online. Mereka masih lebih prefer melakukan pembayaran secara COD. Untuk memiliki rekening ATM pun, masih banyak sekali orang-orang di sana yang masih belum menggunakan. Nah, dengan adanya Super, tentu kedepannya kita akan mengembangkan orang untuk dari offline pembayaran cash untuk melakukan pembayaran secara online. Namun saat ini masih belum ada, Mas. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, semoga terjawab Kak Ida. Nah, berhubungan sama tadi ya Bu ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Ivan Sofyan. Apakah penambahan signifikan mitra toko dan agen berkaitan dengan situasi pandemi? Dan apakah post-pandemi trennya masih bisa bertahan? Ibu, silakan. Oke, thank you atas pertanyaannya Mas Ivan. Kalau melihat dari data kita, justru sebenarnya Super justru berkembang pesat dengan adanya pandemi ini. Kenapa? Karena orang-orang yang dulunya biasa berbelanja di luar tidak bisa keluar rumah. Nah, makanya mereka akan melakukan pembelian secara online. Nah, kalau kalian tadi lihat Mas dengan super agen, jadi biasanya super agen ini akan mengumpulkan pembelian dari orang-orang komunitas di sekitar mereka. Nah, nanti jadi hal ini akan melimit kontak antara orang kan. Jadi karena adanya situasi ini justru orang-orang shifting dari offline ke online. Jadi kita berkembang. Nah, walaupun nanti super agen tersebut akan mengambil barang atau mengirim ke mereka, tentunya mereka akan menjalankan dengan protokol yang sesuai dengan diatur pemerintah. Ya. Dan untuk post pandemi, justru karena orang sudah terbiasa dengan online, pembelian secara online, dan kenyamanan atau convenience-nya, saya percaya and we believe Super that this trend will last and it will even grow. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Semoga terjawab pertanyaan dari Kak Ivan.
Untuk Sobat Ace yang masih ingin bertanya, silakan langsung bisa dituliskan di kolom chat atau bisa langsung open mic-nya. Berhubungan sama tadi Bu, saya lupa bertanya lagi. Kan yang sesuai sama pertanyaan dari Kak Ida bagus tadi, yang e-wallet itu, apakah menurut Ibu sendiri, apakah kira-kira bisa nggak sih di daerah pedalaman yang super sedang approach itu diaplikasikan gitu Bu, menurut Ibu sendiri? Ya, tentu Mas, tentunya yang seperti yang saya bilang di akhir presentasi saya, what's next, what's the future adalah seluruh Indonesia going digital secara merata. Namun untuk adanya perubahan ini tentunya tidak mudah, Mas. Karena itu, yang masalah yang saya raise di awal presentasi ini, masalah culture dan masalah geografi. Nah, dengan masuknya Super, kita tidak hanya mengajari mereka untuk memakai aplikasi, kita juga memiliki tim yang mengedukasi mereka, melakukan pengembangan ke mereka. Jadi, pelan-pelan dengan adanya kita akan menjadi penggerak atau ya suatu gerakan yang mengedukasi mereka, memberdayakan mereka untuk lebih mengerti teknologi. Seperti itu. Kira-kira kesulitan untuk mengedukasikannya itu apa aja Bu, kira-kira? Karena kan pasti sudah jelas ya Bu ya, mungkin agak sulit gitu. Ya, tentunya untuk membuat orang merubah suatu kebiasaan kan tidak mudah Mas. Jadi mungkin itu adalah faktor yang terbesar. Dan kalau dari pengalaman kami di Super, yaitu tadi masalah budaya di mana orang tidak percaya untuk menaruh uang mereka ke bank, ke aplikasi, kan uangnya hilang kan Mas. Nah, jadi untuk mengedukasi mereka untuk lebih percaya dan merubah kebiasaan itu adalah kesusahan terbesar. Kira-kira seperti itu. Oke, lalu selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Sobat Ace, yaitu dari Kak Sebastian. Sesulit apa edukasi Super ini ke ibu rumah tangga, toko-toko konvensional lainnya? Biasanya kan conversion untuk satu orang ibu rumah tangga atau satu toko kelontong untuk menggunakan Super, biasanya berapa lama prosesnya, Bu? Oke, thank you atas pertanyaannya Mas Sebastian. Kalau untuk waktu konversi, tentu sangat bervariatif ya Mas ya. Ini juga bergantung di mana daerah yang kita penetrasi. Kalau misalnya kan kita mulai di Jawa Timur, kalau kita masuk ke Surabaya, orang di Surabaya sudah familiar dengan aplikasi karena mereka sendiri pun sudah mengerti Gojek, mereka mengerti teknologi intinya. Jadi mungkin akan lebih cepat untuk orang-orang di kota. Tapi ketika kita masuk ke daerah-daerah yang kampung, mungkin itu akan lebih memakan waktu. Jadi biasanya di Super kita memiliki tim untuk mengakuisisi mereka, dan tim kita ini yang akan menerangkan atau menjelaskan tentang aplikasi Super. Jadi kalau untuk waktu sebenarnya variatif sih Mas, tergantung daerahnya. Jadi saya nggak bisa kasih waktu yang pas mungkin. Berarti perkiraan aja ya Bu ya, mungkin ya kayak gitu ya? Kalau perkiraan benar-benar variatif Mas, karena ada orang yang langsung percaya, ada orang yang perlu kita kembali lagi, tapi biasanya ini yang kita kerjakan Mas. Mungkin kalau kalian masih ingat tadi term KOL atau KOC, Key Opinion Leader, jadi mungkin kalau kita pergi ke market tanpa menggunakan game plan lalu datangin semua orang akan lebih susah. Jadi biasanya yang kita lakukan adalah kita approach mungkin orang yang lebih terkenal, tokoh masyarakatnya. Jadi ketika tokoh masyarakat tersebut menggunakan dan mereka merasakan hasilnya, barangnya dikirim oleh Super, dagangannya dapat barang lebih murah, orang-orang di sekeliling mereka baru akan mau menggunakan Super. Jadi biasanya yang kita lakukan kira-kira seperti itu untuk membangun kepercayaan. Oke, semoga terjawab Kak Sebastian. Lalu selanjutnya ada lagi dari rekan saya, Jalpa. Sore Ibu, saya ingin bertanya, strategi apa yang digunakan oleh Super lakukan untuk mencapai seluruh wilayah di Indonesia? Oke, this is a good question. Kalau Super sendiri mungkin saya mau jelaskan ke teman-teman, target kita adalah untuk saat ini berkembang ke Indonesia Timur. Jadi kita tidak akan masuk Jakarta, kita tidak akan masuk Bandung atau Indonesia bagian barat lainnya. Kita akan melakukan pengembangan di bagian timur. Saat ini kita ada di Jawa Timur. Next expansion kita akan masuk ke Kalimantan. Nah, jadi tadi pertanyaannya, strategi yang kita lakukan adalah ya udah kita harus pelajari market itu sendiri.
ketika kita mau masuk Kalimantan, kita juga harus sebelum kita pilih kotanya, kita harus lihat kota mana yang potensi, kota mana yang PDB-nya tinggi. Kira-kira di mana kota yang bisa beli nih produk-produk sembako yang super jual. Nah, dari data tersebut kita akan pilih kota. Nah, tentunya apa yang kita jalankan di di Jawa Timur mungkin bisa works really well, tapi ketika kita masuk Kalimantan, ya kita harus pelajari market di sana, bagaimana budaya orang sana, apakah mereka sudah mengerti aplikasi. Jadi mungkin sebelum saya bisa jawab strategi apa, saya harus tarik kalian kembali untuk lihat budaya atau keadaan kondisi area tersebut. Jadi untuk strategi tentunya setiap kota berbeda-beda, setiap daerah berbeda-beda. Cuman yang kita lakukan adalah kita pelajari dulu mereka tuh seperti apa. Seperti itu. Oke, lalu langsung kita lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya dari Kak Martinus. Halo, saya ingin bertanya, apakah sebagai super agent diharuskan menggunakan kurir atau logistik dari super? Apakah ada opsi jika ingin menggunakan kurir sendiri? Oke, thank you pertanyaannya. Thank you pertanyaannya. Jadi bedanya social commerce dan e-commerce, mungkin biar teman-teman juga lebih ngerti. Kalau kita berbelanja dengan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, biasanya Tokopedia atau Shopee akan bekerja sama dengan partner logistik pihak ketiga, seperti JNE, Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk social commerce kita memiliki logistik infrastruktur kita sendiri. Jadi ketika tadi pertanyaannya, ketika super agen berbelanja, super memiliki sistem minimal order. Untuk super agen, minimal ordernya adalah 250.000. Jadi ketika super agen tersebut sudah mencapai pembelian minimum, apabila order masuk sebelum jam 3, H+1, super akan kirimkan produk tersebut secara free. Jadi itu adalah salah satu benefit dan kemudahan yang dirasakan oleh super agen dan super center kita ketika mereka join dengan super. Nah, jadi untuk yang opsi menggunakan kurir sendiri, biasanya apabila mereka tidak mencapai minimum order, mereka bisa ambil dari super center terdekat. Seperti itu kira-kira. Oke, sudah terjawab pertanyaan dari Kak Martinus. Lalu selanjutnya ada dari Kak Tobias. Dari sisi brand atau prinsipal, biasanya dalam distribusi juga memiliki tim motoris yang memakai saddleback ke jalan-jalan yang kecil, sehingga sebetulnya bisa menjangkau toko-toko kecil yang juga di-cover oleh super. Boleh tanya, apakah keuntungan terbesar prinsipal yang bekerja sama dengan super? Karena pasti ada 2 kali margin, yakni margin ke distributor plus margin ke super, sehingga ada penambahan biaya. Padahal areanya bisa dijangkau oleh motoris. Terima kasih dan salam kenal. Oke, terima kasih Mas. Pertanyaan yang baik sekali. Menurut saya ini juga akan berguna untuk teman-teman sebelumnya yang belum familiar dengan supply chain system di Indonesia. Nah, jadi saya mau jelaskan dulu. Sebuah brand atau prinsipal, misalnya saya kasih contoh, mungkin Christine ya. Nah, biasanya ada 2 tipe distributor yang dimiliki oleh satu brand. Biasanya ada distributor langsung, resmi, jadi semua orang yang mau membeli barang Christine ini harus ngambil distributor ini. Yang tipe kedua ada juga beberapa merek yang pembeli bisa langsung beli ke prinsipal. Nah, jadi ini perbedaan awalnya ya. Nah, terkait double margin, terkait motoris dulu. Nah, terkait motoris, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan memang market di Indonesia besar sekali. Jadi walaupun mereka memiliki motoris, itu kan ini berdasarkan berdasarkan penjelasan dari supplier-supplier ya. Sebenarnya motoris itu juga adalah biaya ekstra dari perusahaan prinsipal tersebut. Dengan adanya super, mereka tidak harus, motoris-motoris ini tidak hanya harus kirim di daerah tersebut. Super bisa membantu distribusi di daerah tersebut, di toko-toko yang tadi pertanyaannya sudah dijangkau. Motoris ini bisa bergerak ke daerah lain. Jadi ini adalah salah satu fungsi super yang super tawarkan untuk prinsipal. Terkait double margin, kalau double margin sebenarnya prinsipal tidak akan rugi, karena prinsipal tujuan mereka untuk menjual barang. Jadi ketika ada double margin, super yang dapat harga mahal. Nah, jadi biasanya makanya tergantung kita tipe prinsipal apakah memiliki distributor
resmi atau bisa langsung ambil dari dia. Jadi biasanya seperti itu kira-kira. Cuman kalau ada double margin, prinsipal akan tetap untung karena barang mereka keluar. Justru ketika dapat double margin, harga yang dapat super yang lebih tinggi. Gitu. Jadi penjangkauannya itu dari satu titik ke satu titik juga ya Bu ya? Untuk yang motoris ini ya? Kalau ini mungkin yang ditanyakan oleh Mas Tobias adalah motoris dari prinsipal ya. Nah, jadi biasanya kalau motoris ini mungkin sepengertian saya adalah sales yang datengin ke toko-toko kelontong untuk jualan ya. Mungkin seperti itu ya Mas Tobias ya. Ya. Nah, betul. Nah, jadi dengan ada super, dan ini adalah salah satu skema kerjasama kita dengan banyak prinsipal. Dengan ada super, motoris mereka justru bisa pindah ke daerah lain. Dan kita super yang melakukan pengiriman untuk daerah yang super pegang. Seperti itu. Oke. Sudah terjawab pertanyaan dari Kak Tobias. Lalu selanjutnya, kita langsung aja ya, dari Kak Grace Christine. Sore Bu, mau nanya. Nah ini sih pertanyaan saya juga sih sebenarnya ya. Super App itu akan dibuka nggak sih di wilayah Jabodetabek? Gitu. Tentunya besar harapan dari Super di kedepannya Super akan bisa menjangkau seluruh Indonesia. Cuman saat ini memang kami sedang melakukan pengembangan di Indonesia Timur. Mungkin saya sharing sedikit fakta menarik tentang Super. Super adalah social commerce atau e-commerce pertama yang melakukan atau buka di luar Jakarta. Jadi ya tentunya ke depannya harapan kita akan reach out seluruh Indonesia, cuman saat ini kita masih di Indonesia Timur. Berarti masih terfokus ke Indonesia Timur ya, baru mungkin nanti ke Jabodetabek sudah ada perkiraannya gitu Bu? Saat ini masih belum Mas, kita masih fokuskan di Indonesia Timur Mas. Oh, oke. Berarti sudah terjawab lagi pertanyaan dari Kak Grace dan pertanyaan saya sendiri itu ya. Lalu selanjutnya ada dari Kak Febri Dwi. Untuk Super, apakah ada kriteria toko kelontong yang akan dilakukan rebrand oleh Super? Mungkin seperti toko kelontong yang masih memiliki profit yang cenderung rendah. Terima kasih. Nah, jadi gini, kalau untuk kriteria toko kelontong, kita tidak memiliki kriteria siapapun yang mau join, kita akan terima untuk join. Nah, mungkin perbedaannya adalah di minimal order tadi. Jadi kalau minimal order dari toko kelontong tersebut, kalau untuk super agen, minimal 250.000 kita akan free delivery. Tapi untuk toko kelontong, minimal order 1 juta, kita akan lakukan free delivery. Tapi kalau misalnya mereka mau pesan 100.000, 50.000, mereka tetap bisa pesan, mereka tinggal buka aplikasi, lalu mereka pesan, nah mungkin mereka nggak dapat free ongkirnya kalau misalnya di bawah minimal order tersebut. Karena memang salah satu moto kita adalah semua orang bisa kulaan. Nah, itu bahasa Jawanya. Mungkin kalau Jakarta, semua orang bisa dagang. Super sendiri itu punya tokonya sendiri nggak sih? Bukan yang yang toko kelontong itu, tapi tokonya sendiri itu. Super, toko-toko kita adalah toko kelontong tersebut, Mas. Oh. Jadi mungkin kalau sebagai gambaran, mungkin Super adalah seperti Indomaret, super center kita adalah seperti Indomaret. Jadi ini adalah jaringan distribusi yang kita miliki. Seperti itu. Oke. Terima kasih atas jawabannya dari Ibu Angeline. Mungkin sudah terjawab pertanyaan dari Kak Febri. Nah, mungkin itu tadi adalah pertanyaan terakhir untuk sesi Q&A hari ini. Selanjutnya itu ada sesi closing statement yang akan disampaikan oleh Ibu Angeline sendiri berkaitan dengan tema hari ini. Silakan Ibu untuk closing statement-nya. Oke. Mungkin satu sharing dari saya sejalan dengan visi Super ke depannya. Visi Super adalah untuk membantu mensejahterakan masyarakat Indonesia di kota-kota tier 2 dan tier 3 atau pedesaan di Indonesia. Mungkin buat teman-teman yang rencana mau mulai bisnis atau sudah memiliki bisnis, market di Indonesia sangat besar sebenarnya. Cuman market ini masih belum terjangkau atau untapped market. Jadi Indonesia is a big market. There's a very big opportunity that you can do. Mungkin itu ya dari saya.
Oke, terima kasih Ibu. Baiklah, karena kita sudah mencapai di penghujung acara, saya mewakili S-Commerce Community ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Angelin yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing, memberikan materi tentang tema kita hari ini. Selanjutnya, acara akan saya serahkan lagi kepada host kita hari ini, yaitu Zalfa. Silakan Zalfa. Oke, Maman, terima kasih. Terima kasih juga kepada Ibu Angelin telah menyampaikan ilmu dan materi yang luar biasa hebatnya. Keren banget Bu Angelin materinya. Terus aku juga mengucapin terima kasih kepada moderator kita hari ini, Norman. Dan aku juga mengucapin terima kasih nih untuk audiens yang sampai saat ini masih stay tune dengerin webinar kita hari ini. Oh ya, Sobat Is, aku mau ngirim beberapa link sebentar ya. Oke. Nah, ini linknya. Aku mau jelasin sedikit, ini link join grup komunitas kita. Jadi Sobat Ace yang mau join grup komunitas kita bisa langsung klik link grup WhatsApp itu. Di situ biasanya kita share update bisnis, terus kita share artikel-artikel juga tentang bisnis, terus bisnis online course juga kita share di situ, dan juga kita share event-event seperti ini, share event yang keren seperti ini pada hari ini di sana. Jadi Sobat Ace nggak akan rugi, buruan join. Oke. Tidak terasa ya, udah di akhir penghujung acara. Jadi mungkin akhir kata aku mengucapin terima kasih banyak, dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Dadah. Thank you semuanya.